And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rosalina dengan NIM 2110101005. Prodi S1 Kebidanan semester 2. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan judul tanda-tanda bahaya atau ketidaknyamanan kehamilan pada trimester 1. Kehamilan trimester pertama adalah keadaan mengandung embrio atau fetus di dalam tubuh. 0-14 minggu mual dan muntah adalah gejala yang wajar dan sering terjadi pada kehamilan trimester pertama. Mual biasanya timbul pada pagi hari, tetapi dapat pula timbul pada saat malam hari. Gejala ini biasanya terjadi pada usia kehamilan 6-10 minggu. Keadaan dan mual muntah ini menyebabkan terjadi pentingnya suana asam dalam mulut. Trimester pertama dimulai pada hari pertama haid terakhir dan berlangsung hingga akhir 12 minggu. Pada trimester ini, kebanyakan ibu hamil mengalami morning sickness alias mual berulang. Jika setelah berhubungan intim tidak datang bulan setidaknya lebih dari seminggu, kondisi ini biasanya menjadi tanda awal kehamilan, apalagi disertai gejala fisik lain seperti perubahan suasana hati, kram di bawah perut, sering buang air kecil, perubahan payudara, sakit kepala, dan sembelit. Adapun juga pendarahan. Nah, apa saja sih tanda-tanda bahaya pada kehamilan trimester pertama? Nah, yang pertama itu ada pendarahan pervaginam. Pendarahan pervaginam atau pendarahan dari kemaluan merupakan salah satu tanda bahaya dan waspada terjadinya gangguan pada rahim atau keguguran. Nah, yang kedua pun ada mual dan muntah berlebihan. Bila mual disertai muntah yang berlebihan hingga ibu tidak dapat mampu makan dan minum, beresiko mengalami kekurangan nutrisi dan dehidrasi. Kondisi ini biasanya membahayakan bumil dan janin. Dan yang ketiga ada sakit kepala yang hebat. Sakit kepala yang hebat itu seperti apa sih? Sakit kepala yang bisa terjadi selama kehamilan dan seringkali merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah serius dalam kehamilan adalah sakit kepala yang hebat, menetap dan tidak bisa hilang dengan cara ibu beristirahat. Terkadang sakit kepala yang hebat tersebut mungkin akan menemukan bahwa penglihatan ibu itu akan menjadi kabur atau terbayang. Hal ini merupakan gejala dari preeklamsia dan jika tidak diatasi dapat menyebabkan kejang maternal, stroke, koagulopati, dan kematian. Yang keempat, penglihatan kabur. Penglihatan menjadi kabur atau berbayang yang dapat disebabkan oleh sakit kepala yang hebat, sehingga terjadi oedema pada otak dan meningkatkan resistensi otak yang mempengaruhi sistem saraf pusat, yang dapat menimbulkan kelainan serebral atau nyeri kepala kejang dan gangguan penglihatan. Masalah visual yang mengidentifikasikan keadaan yang mengancam jiwa adalah perubahan visual yang mendadak, misalnya penglihatan kabur atau berbayang, melihat seperti berbintik-bintik atau spot dan berkunang-kunang. Dan yang kelima ada nyeri perut yang hebat. Seperti apa sih nyeri perut yang hebat? Nyeri perut pada kehamilan 22 minggu atau kurang. Hal ini mungkin gejala utama pada kehamilan ektopik atau abortus. Dan yang keenam, gerak janin berkurang. Gerak janin berkurang biasanya menandakan kondisi bahaya, diantaranya seperti ibu mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh dan janin kekurangan oksigen karena terlilit tari pusar. Yang ketujuh, bengkak pada wajah, kaki dan tangan. Oedema ialah
penimbunan cairan yang berlebihan dalam jaringan tubuh dan dapat diketahui dari kenaikan berat badan serta pembengkakan kaki, jari tangan, dan muka. Oedema yang mengkhawatirkan ialah oedema yang muncul mendadak dan cenderung meluas. Dia itu muncul pada muka dan tangan bengkak tidak hilang setelah beristirahat. Bengkak disertai dengan keluhan fisik lainnya seperti sakit kepala yang hebat, pandangan mata menjadi kabur, dan lain-lain. Hal ini dapat merupakan petanda anemia atau gagal jantung atau preeklamsia. Yang kedelapan ada selaput kelopak mata menjadi pucat, merupakan salah satu tanda anemia. Apa sih tanda anemia itu? Nah, tanda anemia itu masalah medis yang umumnya terjadi banyak pada wanita hamil. Anemia sering terjadi pada kehamilan karena volume darah meningkat kira-kira 50% selama kehamilan. Dan yang kesembilan ada demam tinggi, menderita dengan suhu tubuh yang lebih dari 38 Celcius dalam kehamilan merupakan suatu masalah. Demam tinggi dapat merupakan gejala adanya infeksi dalam kehamilan. Dan yang terakhir adalah kejang. Pada umumnya kejang itu didahului oleh naik memburuknya keadaan terjadinya gejala-gejala sakit kepala, mual, nyeri hati, dan sehingga muntah. Bila gejala itu semakin berat, penglihatan semakin kabur, kesadaran semakin menurun, kemudian menjadi kejang. Nah, di sini adapun ketidaknyamanan pada awal kehamilan yang dapat saya jelaskan. Perubahan hormon yang terjadi secara signifikan pada trimester pertama kehamilan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi tubuh ibu hamil. Efek ini pun tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik, namun juga kondisi emosional. Meskipun tubuh dari luar belum terlihat seperti wanita hamil, tapi sebenarnya kondisi di dalam tubuh sudah mengalami perubahan sejak awal kehamilan di saat trimester pertama. Saat menjalani kehamilan di semester awal, ibu mungkin akan merasakan beberapa ketidaknyamanan. Bisa saya contohkan seperti mudah lelah, sering mual, kepala terasa pusing, dan yang keempat itu ada payudara terasa nyeri, dan suasana hati kacau. Sekian penjelasan penyuluhan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.